Assalamualaikum para sahabat, ini musim mangga ya. Mangga saya juga demikian ya, di kebun kami mangganya sudah mulai berbuah ya, dan banyak sekali para sahabat tuh, bisa dilihat dari atas sampai dengan ke bawah ya. Nih masing-masing pohon juga demikian ya para sahabat ya. Kebetulan ini adalah mangga Irwin dari Australia tuh ya. Jadi meskipun itu ditanam di sini ya, di Indonesia, ternyata juga bisa berbuah banyak seperti ini ya. Jadi banyak sekali mangga-mangga saya per tanamannya atau per pohonnya itu bisa menghasilkan buah yang banyak sekali ya. Nah, coba dilihat di atas ini ya. Jadi semuanya adalah berbuah begitu. Ini kalau yang yang bisa saya jangkau saya bungkusi dulu ya. Jadi yang belum bisa saya jangkau pakai kursi nanti dulu, jadi prioritas yang sudah bisa saya jangkau ya para sahabat. Nah, banyak yang bertanya, ini tidak menggunakan bahan kimia, kok bisa seperti ini, kira-kira apa? Jadi salah satunya adalah limbah dapur ya para sahabat ya. Jadi limbah dapur bisa saya gunakan untuk menyuburkan tanaman ini, bisa saya jadikan kompos, atau bisa juga saya tanam langsung di area batang daripada tanaman mangga ini ya para sahabat. Ini juga demikian ya. Terus kemudian ini dilihat ya para sahabat ya, ini mangga okyong dari Thailand. Ini baru berbuah 3 kali ya. Coba dilihat masing-masing ranting. Nah, ini sudah agak besar ya. Nah, masing-masing ranting itu berbunga ya. Nah, ini calon bunganya juga seperti ini nih. Nah, ini loh para sahabat. Nah, ini mau muncul bunga tuh seperti ini. Nah, ini para sahabat. Jadi dia kita pruning, yang daun-daun tuanya kita pruning, terus kemudian tunas air kita pruning, terus kemudian dia akan muncul daun-daun muda seperti ini. Habis itu dia akan muncul seperti ini, muncul bakal bunganya kuncup seperti ini, terus kemudian nanti bisa berbuah. Nah, mangga Thailand okyong ini satu tangkai itu maksimal 2-3, jadi nggak terlalu banyak. Sama dengan mangga cokanan juga demikian, satu tangkainya ini 2-3, maksimal 3 itu pun jarang ya para sahabat ya. Jadi ini pun subur. Nah, ini juga salah satu bahan yang juga saya tanam langsung ya. Jadi kalau itu saya gunakan kompos, proses pelapukannya lama, sehingga satu-satunya adalah saya kubur di area tanaman kami, tanaman mangga. Dan para sahabat, kebetulan seluruh tanaman mangga kami itu dikasih pembatas, ada genteng, ada bata begitu ya sama Pak suami. Nah, kemudian saya menaruhnya jangan terlalu dekat dengan batang, jadi agak jauh. Bisa dilihat tanahnya tidak keras sama sekali ya para sahabatnya. Nah, inilah yang saya dapat dari pasar. Nah, ini dari pasar para sahabat. Jadi ini ada kulit udang, terus kemudian duri dari ikan ya, ikan gurami, terus kepala ikan lele dan seterusnya. Nah, ini saya selalu bergantian di masing-masing mangga saya, itu saya letakkan saya kubur begitu ya. Jadi saya kubur begitu saja di sini para sahabat. Maaf, sampai brombiang ya. Nah, seperti ini tuh ya. Terus ini juga ada lemak-lemak tuh ya, ini kepala ikan lele dan seterusnya. Jadi semuanya saya masukkan. Terus bagaimana dengan airnya? Air cuciannya itu saya siramkan ke seluruh tanaman saya secara bergantian begitu, sehingga ini pun juga menyebabkan ini, sehingga saya tidak perlu lagi untuk membeli ini ya, membeli pupuk kimia lagi yang mahal ya para sahabat ya. Jadi ini cukup kita masukkan aja, kita kubur seperti ini. Ini ada ikan patin kan banyak sekali lemaknya ya. Nah, ini tapi hati-hati, kadang-kadang kalau ada tikus atau kucing begitu, kalau dia bau kadang-kadang juga dibongkar ya para sahabat ya. Jadi memang kita pendamnya harus
harus agak dalam ya begitu, supaya tidak dibuka oleh hewan-hewan, terutama hewan-hewan malang. Jadi kita kubur. Nah, tuh ya. Jadi cukup mudah ya para sahabat ya untuk membuatnya. Tanaman mangga kita bisa subur, di samping itu produktivitasnya juga semakin tinggi ya. Kita kubur ya sampai tidak kelihatan. Kadang-kadang bau amisnya ini itu bisa dicium oleh binatang lain. Kemudian ini, nah ini teman-teman bisa dilihat ya, tanahnya hitam, terus kemudian tanahnya juga tidak keras tuh ya, karena rata semuanya secara bergantian saya berikan. Kemudian juga ini yang mangga ya, mangga yang rontok begitu ya, karena ini musim mangga juga saya letakkan di sini gitu ya para sahabat ya. Jadi cukup alamiah semua ya. Jadi ini mengurangi biaya untuk perawatan mangga, tapi produktivitasnya bisa meningkat ya para sahabat ya. Jadi inilah para sahabat salah satu pengalaman saya untuk merawat mangga-mangga di kebun kami, dan alhamdulillah setiap kali musim bunga kita bisa mendapatkan buah yang banyak seperti ini. Salam sukses para sahabat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.